Tolo Tio, sebuah desa kecil di Gorontalo Utara. Disinilah seorang anak kecil mengangankan membeli ayam dari keuntungannya menjual pisang. Lantas, ia yang lahir 12 September 1930 akan menjual ayamnya dan membeli kerbau agar mendapat untung lebih besar. Anak yang bercita-cita menjadi pengusaha ini biasa dipanggil Ebu atau lengkapnya adalah Tayyib Muhammad Gobel. Ia memulai usahanya sendiri dengan membuat semir sepatu, namun gagal. Juga perusahaan ekspedisinya. Kegagalan tak membuatnya putus asa. Di tahun 1954, ia mendirikan PT Transistor Radio Manufacturing yang memproduksi radio cawang. Inilah pabrik radio transistor pertama di Indonesia. Radio inilah yang menyebarluaskan siaran Ganevo. Kemudian di tahun 1960, beliau menandatangani perjanjian teknik dengan Matsushita Electric Industrial Company Limited, Jepang. Di tahun 1962, menjelang diselenggarakannya Asian Games, Gobel berinisiatif bertemu dengan Presiden Soekarno untuk memproduksi TV agar masyarakat dapat melihat pertandingan secara langsung. Kemudian PT Transistor Radio Manufacturing bersama Lepin Karyayasa memproduksi 10.000 TV hitam putih. Berkat TV hitam putih inilah Gobel mendapat predikat sebagai pelopor industri elektronika Indonesia. Tahun 1956 di Lawang, Jawa Timur, Gobel menikahi Ani Nento, gadis Gorontalo yang bekerja di Bank Indonesia. Dari pernikahan ini, lahirlah 7 putra-putri. Olga Gobel, disusul Emma Gobel, Clara Gobel, lalu Seminarti Gobel, berikutnya Rahmat Gobel, Indrawati Gobel, dan si bungsu Abdullah Gobel. Gobel memang tak pernah berhenti berkiprah. Di masa perjuangan Trikora, almarhum mendirikan PT Pabrik Diesel dan Traktor. Peristiwa G30 SPKI merupakan masa sulit perekonomian. Perusahaan Gobel pun ikut merosot. Di bidang politik, beliau pernah aktif di Partai Syarikat Islam Indonesia sebagai wakil Presiden Laznah Tanfisiyah. Cobaan memang tak pernah henti menghampiri Gobel. 22 September 1968, istri tercinta wafat. Dan tanggal 23 Juli 1969, Gobel menikahi Rugayah. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri bernama Aditya yang berpulang 1 minggu setelah dilahirkan. Nama Aditya sekarang diabadikan sebagai taman kanak-kanak khusus untuk karyawan Panasonic Gobel di Komplek Panasonic Manufacturing Pasar Rebo. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Joint Venture 27 Juli 1970, berpatungan dengan Matsushita Electric Industrial Company Limited, Jepang, Gobel mendirikan PT Nasional Gobel. Perusahaan patungan yang memproduksi peralatan elektronika ini menyatukan 2 falsafah dasar yang erat berpadu, yaitu falsafah pohon pisang dari Gobel dan falsafah air mengalir dari Matsushita. Bagi Gobel, pilihan di industri elektronik bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi terutama merupakan medan juang tempat mengabdi dan berkarya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karenanya selain 2 falsafah tersebut sebagai pegangan dasar dalam berkarya, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, para karyawan berpedoman pada 7 prinsip perusahaan. Pada gilirannya,
pilihan Gobel membuahkan hasil yang nyata. Tahun 1972, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Dr. Andes Haji Thayyib Muhammad Gobel dengan Satya Lencana Pembangunan. Di tahun 1977, pemerintah daerah khusus ibu kota menobatkan beliau sebagai pengusaha teladan. Dan 20 November 1981, Gobel menerima penghargaan Kun Santo Zuikoso dari pemerintah Jepang. Seperti logo perusahaannya, yaitu bola dunia dan sepasang kuda yang menggambarkan usaha untuk menjangkau dunia dengan tenaga yang kuat. Gobel sepertinya tak mengenal lelah. Namun setelah mengalami sakit, 21 Juli 1984, Gobel mengembuskan nafasnya yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Namun, satu hal yang pasti, semangatnya tak pernah pudar. Salah satu bukti keberhasilan perusahaan yang selama ini dibina dan ditumbuh kembangkannya adalah penganugerahan Upakarti yang pertama dari pemerintah Indonesia tahun 1985. Dan amanatnya yang paling utama adalah agar pada generasi penerusnya berupaya terus mengusahakan agar perusahaannya tetap berjalan dan berkembang. Sepeninggal Gobel, tongkat estafet kepemimpinan perusahaan diberikan kepada Rahmat Gobel. Kiprahnya diawali tahun 1987, di mana ia mulai aktif secara resmi dalam kegiatan perusahaan. Dan memulai kepemimpinan di Matsushita Group tahun 1993. Rahmat Gobel menjalankan amanah yang dititipkan Thayyib Gobel sang founding father. Hingga tahun 2023, ada 28 perusahaan di bawah bendera Gobel Group dan Panasonic Gobel Group.